Brix Fibro pertama di Indonesia. Betul. Betul sekali. Ya. Elnusa yang punya. Kalau saya yang punya saat ini. Halo Mas dua-duanya nih. Halo, Mbak Rasya. Selamat datang di Elnusa Innovation Talks. Nah, boleh diperkenalkan nih dengan Mas siapa dan dari divisi mana? Oke, perkenalkan nama saya Diki Eka Putra dari Teknika Spesialis Divisi Upstream Geoscience. Kalau nama saya Husein Asari. Cuman biasa kawan-kawan dipanggilnya tuh Ari sebagai nama kecilnya. Mas Ari. Iya. Mas Sama Ari. dari Upstream Services di Geoscience dan sama juga di Technical Specialist. Inovasinya apa sih Mas nih? Oke, sebetulnya ini kita kalau dibilang inovasi, bukan inovasi yang benar-benar kita buat barang ya. Mungkin di sini kita jelaskan dulu ya, apa sih barang ini, seperti apa sih, sepertinya kelihatannya seperti mainan, namun ternyata ini memberikan impact yang luar biasa bagi perusahaan kami, yaitu Elnusa, terutama di Upstream Service bagian Geoscience. Jadi, ini adalah sebuah fibrosis, atau kita bilangnya truk fibrosis, yaitu sebuah truk yang bisa memberikan getaran atau gempa bumi buatan untuk diteruskan ke permukaan bumi, dan hasilnya akan kita terima untuk bisa memetakan bawah permukaan. Gitu. Jadi, truknya sebetulnya besar. Namun, apabila ingin kita show kepada khalayak umum, kita bawa truk yang sebesar itu sangat menyusahkan. Sehingga kita buat yang versi kecil, semirip mungkin dengan artikulasi yang hampir sama, dengan pergerakan yang sama, sehingga bisa menarik perhatian khalayak umum, apalagi yang belum pernah melihat mesin. Itu sih Mbak. Mungkin ini namanya fibrosis yang kita buat dari bricks yang ada di pasaran. Gitu. Nah, untuk ngerakitnya sendiri nih Mas, ini tuh gimana sih prosesnya? Oke, ngerakitnya? Mana? Iya, jadi kalau latar belakangnya ya, sebelum kita ke Brix ya sebenarnya Mbak, yang tadi udah dibilang Mas Diki itu, kita tuh kesulitan gitu untuk perkenalkan produk Elnusa, terutama di sini kan fibrosis, di mana fibrosis ini di Indonesia itu sangat jarang, dan Elnusa, semua fibrosis yang ada di Indonesia itu 80%-nya itu ada di Elnusa. Nah, gimana kita mau mengangkat ini adalah kalau serta-merta dengan pakai fibrosis yang besar itu sangat-sangat sulit untuk bagi kami, dan juga untuk biayanya itu sangat tinggi untuk memobilisasi. Apabila kita punya ada event tertentu, itu akan sangat jadi membengkak. Oleh karena itu kita berpikir untuk membuat sebuah miniaturnya, tapi miniaturnya itulah yang jadi tantangannya gitu. Karena kalau kita membuatnya miniaturnya itu dari misalkan dari bahan yang kayu atau gabus atau apalah, itu akan sangat sulit dan presisi, karena kita pengen adanya sebuah motor yang benar-benar bisa menggambarkan pekerjaan fibrosis ini, gimana fibrosis ini bekerja. Berarti gitu ini nanti bisa digerakin sendiri ya? Iya, ada tentu saja. pergerakan Ada tentunya pergerakan, ya? bisa. Oke, itu berarti pakai apa tuh Mas? Pakai baterai? Pakai baterai dan pakai beberapa motor, ada 7 ya. Ada 7 motor di dalam sini. Ya, ada 7 motor penggerak. Betul. Digerakinnya itu menggunakan apa? Kita menggunakan pengontrolnya menggunakan tablet. Jadi dia sudah ada modul Bluetooth-nya bawaannya, ada motor penggerak, ada Bluetooth, dan kita koneksikan kepada tablet dengan software yang sudah ada. Bisa Jadi, tablet, bisa HP. Benar-benar satu inovasi nih berarti ya. Di Indonesia sendiri berarti fibro itu paling banyak di Elnusa. Betul. Di Elnusa Palembangnya. Nah, kita jadi mendemonstrasikannya dengan Brix Betul. ini. Nah, Oke. seperti itu. Karena ini pun ngebantu ketika pas kami kan bekerja di bidang survei seismik ya. Kita akan membawa fibrosis kepada masyarakat, which is di situ masyarakat belum tahu fibrosis itu apa. Nah, dengan ini kita bisa bawa ke khalayak masyarakat yang memang belum paham fibrosis itu apa sih, truk fibrosis apa tuh, ya kita bisa sampaikan miniaturnya seperti ini. Nanti ukurannya bisa jadi 10 kali lebih besar daripada ini gitu kan. Tapi dengan prinsip kerja yang hampir 95% itu sama dengan kondisi di lapangan. Jadi dengan harapan masyarakat lebih welcome kepada pekerjaan kami, sehingga kerjaan kami bisa semakin lancar.
gitu sih. Mas, kalau misalnya dari Bricks ini sendiri, ini tuh beli langsung udah atau udah jadi seperti ini atau ngerakit ulangnya tuh gimana sih? Jual di pasaran ya, mohon maaf, untuk model ini memang tidak ada. Kita lihat di manapun itu tidak ada jual barang yang langsung jadi seperti ini untuk dari part-kan dan juga instruction manualnya. Jadi kita ini ngerakit sendiri dari brick yang sudah ada di pasaran, namun kita modifikasi dengan ya kami pun tidak sendiri untuk mendesainnya, ada bantuan dari pihak lain, namun akhirnya dengan diskusi ngobrol sehingga kita bisa ngebentuk yang seperti ini. Jadi kita mengambil dari beberapa part brick di model lain dan kita rubah, kita gabungkan jadi seperti ini. Untuk rakitnya mudah, cuma sekitar 4 hari waktu itu rakitnya. 4 hari? 4 hari. Wow, 4 hari udah jadi kayak gini. Tuh. Jadi part-part kecil. Iya, itu. tapi mikirnya itu Mbak yang Nah. susah. Mikir yang susah. Mikir ini di sebelah mana? Iya. Karena ya itu tadi di sini tadi ada 7 motor, karena satu roda digerakkan oleh satu motor, kemudian ada untuk mekanisme vibrate-nya, mekanisme untuk naik turunnya dari engine segala macamnya. Itu yang memang sedikit berbeda dengan yang ada di instruction manual, akhirnya kita rubah lah, disesuaikan dengan apa yang ada di Elnusa. Oke. Mas, apa sih yang jadi inspirasi utama nih dibalik ide membuat Market Fibro ini? Gimana cara meyakinkan bahwa alat ini tuh alat jualan yang efektif? Oke, berpikir seperti ini karena di Indonesia ya terutama gitu, apalagi kita adalah sebuah servis minyak dan gas yang notabene yang fokus ke kliennya itu ke pemakai jasanya itu terbatas seperti itu. Terlebih lagi kita ada sebuah produk yang benar-benar orang jarang yang dipakai seperti itu. Itu yang nantinya dari sisi marketingnya kita mau angkat itu gitu, kita mau menjual itu. Nah, gimana menjual itu kan ada sesuatu hal yang unik yang bisa kita menjadi daya tarik. Nah, dengan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang. Mungkin Pak Diki ada itu Ya, mengenai daya tarik ya. Ini nggak momen menarik nih saat memperlihatkan ke calon klien atau? Oke, jadi kalau memang tadi Pak Ari bilang dari segi untuk kita edukasi ya kepada yang memang belum pernah melihat fibrosis, kalau saya lebih ke arah karena kami di bagian technical spesialis sering mengikuti event-event, baik itu nasional maupun internasional ataupun di university ya. Banyak memang yang belum paham fibrosis sehingga ketika kita ingin menunjukkan fibrosis itu apa, kita hanya menunjukkan video ataupun gambar. Dan itu menurut saya tidak cukup. Nah, sehingga kami berusaha membawa sesuatu dalam bentuk market gitu ya, tapi market yang cukup menarik sehingga bisa menarik perhatian orang datang dan curious terhadap apa yang dibuat sehingga kita pun bisa menjelaskan dengan lebih fluent seperti apa sih kerjaan kita dan mereka paham akhirnya sehingga mereka tertarik. Harapannya kalau mereka calon klien kita bisa mendapat pekerjaan hal tersebut gitu. Pernah ada hal yang menarik waktu itu, ada kegiatan event di Technology Day antara Pertamina dengan Elnusa. Waktu itu direktur utamanya Pertamina datang, Pak Simon. Nah, di situ tuh dia sangat antusias, bahkan pada saatnya belum gilirannya ke ada booth kami, dia langsung loncat ke booth kami dan menunjuk bahwa wow, Lego Mindstorm dia bilang. Padahal bukan, akhirnya untung ya sama protokoler dibawa kembali ke booth yang semestinya. Itu cukup excited bagi kami, ternyata bagi khalayak umum pun yang memang sudah berkecimpung di oil and gas pun cukup menarik melihat hal ini gitu. Harapannya sih kami lebih banyak bisa menjelaskan edukasi kepada yang lain juga, bukan hanya untuk yang sudah terjun di bidang oil and gas, tapi juga di bidang yang lain bahwa fibrosis ini adalah sesuatu sebuah alat dalam bidang geofisika baik oil and gas maupun geohazard. Jadi bisa digunakan untuk yang lain juga gitu sih Mbak penjelasan. Berarti itu sih. Kedepannya bakalan ada lagi nih Mas. Betul. Mendemonstrasikan menggunakan Bricks ini. Ya, dengan Pak Ari pun kita sudah ada niat membuat cukup banyak yang kita buat. Salah satunya pompa angguk, kemudian kita membuat alat bor yang bisa portable kita bawa yang gunakan sehari-hari dengan menggunakan Bricks gitu kan ya. Cukup banyak ide kami yang memang untuk bisa menjual tapi apakah itu nanti inline dan memang waktunya ada, itu kembali karena kerjaan kami tetap bukan membuat brick ya. Ini Bricks Fibro pertama di Indonesia. Betul Betul sekali. Ya. Elnusa yang punya. Elnusa yang punya saat ini.
Aku saya ngerakitin. Oke, berarti nggak ada nih di luar-luar lain Belum. atau kompetitor lain yang bikin ini sebagai alat untuk Peraga. peraga ya. Betul ya. Itu Keren yang harus banget. catat. Oke, makasih. Baik, Makasih, terima Mbak. kasih, Mbak Rasya. Baik semua, makasih.